Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Sekarutami dari kelompok 3 Perancangan Arsitektur 5. Saya akan menerangkan tentang produk perancangan saya kali ini, yaitu perancangan mixed use. Sebelum saya menerangkan konsep saya akan mengulas sedikit analisa dari kelompok saya. Pertama, saya akan membahas man-made feature yang telah dianalisa oleh kelompok saya atau kelompok kami. Pemberhentian MRT pada suatu kawasan biasanya lebih dari 3, dan untuk di duku atas terdapat beberapa titik, yaitu yang pertama ada Plaza UOB, yang kedua ada Hotel Holiday Inn, yang ketiga ada Hotel All Season yang menyatu dengan tapak yang akan dibangun mixed use, yang keempat stasiun kereta api Bandara BNI City berada di seberang tapak, yang kelima Hotel Clay, yang keenam stasiun komuter Sudirman, dekatnya kurang lebih 15 meter dari tapak. Selanjutnya ada human and cultural, keadaan penduduk sekitar tapak. Meskipun tapak diakses oleh orang yang menengah ke atas, karena banyaknya pekerja dan beberapa orang yang perlu untuk menginap dan dekat dengan pusat perbelanjaan yang cukup mewah seperti Plaza Indonesia, tetapi bisa disimpulkan bahwa tapak berada pada lingkungan menengah karena masih terdapatnya pedagang kaki lima dan padatnya penduduk. Tetapi bagi mereka yang tinggal di tapak, mereka sudah mengikuti kemajuan zaman dengan menggunakan solar panel. Karena beberapa rumah di sana yang telah saya survei banyak menggunakan solar panel. Karena diketahui memang di daerah sekitar tapak ini sangat mendapat banyak sinar matahari. Karena kalau misalnya tidak dimanfaatkan, energi matahari tersebut malah justru akan membahayakan. Seperti misal penggunaan kaca yang berlebih, malah justru akan berdampak buruk bagi bumi kita. Lalu ada analisa SWOT yang telah dianalisa oleh kelompok kami. Yang pertama ada kekuatannya, yaitu terintegrasi dengan transportasi umum, memiliki pedestrian yang ramah disabilitas, dan tapaknya tidak berkontur. Lalu kesempatan yang bisa kita ambil yaitu bisa membuat RTH dengan fungsi tertentu, misal terdapat skatepark atau area duduk untuk bersantai, karena kurangnya RTH di sekitar tapak. Seperti yang setelah saya survei dan teman-teman survei, yaitu pada sekitar tapak hanya terdapat RTH yang adanya di stasiun MRT yang letaknya di seberang tapak. Dan itu hanya di sekitar situ saja, selebihnya hanya ada rumah penduduk. Padahal sudah ditunjang oleh pedestrian yang baik, yaitu ramah disabilitas. Dengan adanya RTH yang akan dibangun nanti, bisa menarik pengguna tapak yang dari berbagai kalangan dan usia. Kelemahan pada tapak yaitu pernah terjadi kegiatan vandalisme di sekitar tapak, menunjukkan kurangnya keamanan pada area tersebut. Lalu ancamannya adalah banyaknya PKL di sekitar tapak. Solusi yang akan diterapkan, yang pertama membuat RTH dengan fungsi tertentu, yang kedua membuat sistem keamanan yang baik, dan yang ketiga membuat lahan bagi PKL di tapak, dengan catatan mereka membagi keuntungan sebesar 2% dari hasil penjualan. Lalu selanjutnya ada data penunjang visioning yang telah kami simpulkan. Pada tahun 2020, transportasi umum mulai berkembang, dari mulai Transjakarta, MRT, lalu kereta bandara. Yang kedua, banyaknya gas emisi yang ada khususnya di kota Jakarta. Yang ketiga, terdapat wabah penyakit COVID-19. Dan yang keempat, tren arsitektur yang sedang booming di tahun 2020 yaitu Sustainable Smart Home, Open and Multi-Purpose Space. Lalu pada tahun 2030, pemerintah DKI memprediksi penduduk Jakarta sampai 10 juta jiwa. Itu dilansir dari Tempo.co. Yang kedua, Bambang Brojonegoro selaku Menteri Bappenas mengatakan Jakarta Utara terkena dampak banjir hingga tenggelam, dan Jakpus akan tenggelam sebagian. Jakarta akan mengambil posisi Tokyo sebagai kota terbesar berdasarkan populasi, dilansir oleh kompas.com. Lalu ada Jakarta akan bebas HIV/AIDS pada tahun 2030.
Dan pada tahun 2040, BMKG prediksi cuaca ekstrim. Faisal Basri mengatakan defisit energi sebesar 1.122 triliun rupiah dan penduduk Jakarta melonjak. Pada tahun 2050, Kementerian PU pada 2014 mengatakan jika tidak ada giant seawall, Jakarta akan tenggelam. Yang kedua, turun 10-12 cm per tahun. Solusi menurut para ahli adalah menekan penggunaan air tanah, membuat tanggul, penanggulangan limbah, dan restorasi ekosistem. Pada tahun 2060 terancam banjir besar, merugikan lebih dari 2 triliun orang, dan 19 negara di dunia juga banjir dan iklim ekstrim. Solusinya kurangi emisi karbon. Pada tahun 2070 akan terjadinya perubahan sosial ekonomi. Analisa visioning yang diambil berdasarkan data penunjang visioning yaitu menerapkan konsep sustainable dan smart pada bangunan, menerapkan green spine untuk mengurangi gas emisi karbon atau bisa dikatakan green walls, lalu reconnect with water untuk mengurangi banjir dan penggunaan air tanah atau eco drainase, lalu community space untuk berkumpul semua orang, seperti yang saya katakan tadi bahwa RTH sangat rendah pada tapak. Jadi kita bisa memanfaatkan itu. Kita membangun RTH dengan fungsi community space untuk berkumpul semua orang. Dan menggunakan material ramah lingkungan untuk mengurangi gas emisi karbon dan membuat hutan vertikal yang telah saya katakan tadi yaitu green walls. Lalu menerapkan eco drainase dengan beberapa sistem yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama ada sistem retensi, sistem detensi, dan sistem infiltrasi. Setelah saya mengulas semua analisa visioning itu, kelompok saya memberi kesimpulan bahwa kita harus membangun mixed use dengan konsep smart and sustainable. Untuk saya sendiri, konsep smart and sustainable di bangunan saya menggunakan fasad dari ACP, namun dia di-mix dengan green walls. Mengapa green walls? Karena sesuai dengan smart and sustainable, green walls merupakan salah satu komponen untuk kriteria bangunan yang sustainable. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.